Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera yang saya hormati Bapak dosen Bapak Asep Hamdani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital kitab kuning serta rekan-rekan mahasiswa kelas 2 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Siti Fatima dari kelas C2 untuk memaparkan kitab Adabul wal Mu'talim yang fokus pembahasan saya adalah adab ke-13 seorang guru terhadap muridnya. Di era digital di mana informasi sangat mudah diakses, adab ini menjadi ruh yang membedakan antara sekadar pengajar dengan seorang murid sejati. Wasalitha asyara ayyatawa doa ma'at tolibi wa yulina lahu janibahu wa yatalafa qalbahu wa yukrimahu bima yaliku bihalihi. Faqad umiran Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam bitawadu'i lil mu'minina ammatan fakaifa binanhum ula bizalika li istighalihim bitolibil ilmi. Wa qad qala Allah ta'ala wahfidu janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dan adab yang ke-13, hendaknya seorang guru bersikap rendah hati tawadu terhadap muridnya, bersikap lembut kepadanya, berusaha mengambil hati atau menyayangi hatinya serta memuliakan dengan cara yang sesuai dengan kedudukannya. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW saja diperintahkan untuk bersikap rendah hati kepada orang-orang mukmin secara umum. Maka bagaimana lagi dengan mereka para murid yang lebih utama untuk mendapatkan sikap tersebut karena kesibukan mereka dalam menuntut ilmu. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, dan hendaklah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Ya, mari kawan-kawan kita memasuki poin pembahasan utama. Teks yang kita kaji hari ini bukan sekedar berkaitan kalimat berbahasa Arab biasa, melainkan sebuah manifesto kemanusiaan dalam pendidikan. Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari menggarisbawahi poin ke-13 ini sebagai pondasi psikologis bagi seorang pendidik. Mari kita betah satu persatu secara mendalam. Yang pertama, urgensi tawadu, rendah hati secara intelektual. Dalam kalimat pertama, beliau menyebutkan an yatawaddoa ma'at tolib. Secara filosofis beliau ingin menegaskan bahwa musuh terbesar seorang guru adalah rasa sombong karena merasa lebih tahu. Maknanya, guru yang benar adalah mereka sadar diri ilmu yang mereka miliki hanyalah titipan. Penerapannya, dengan sikap rendah hati, seorang guru tidak akan merasa jatuh harga dirinya ketika dikritik oleh murid atau ketika harus mengakui bahwa ada hal yang belum ia ketahui. Inilah yang menciptakan suasana akademik yang sehat. Yang kedua, filosofi yulina lahu janibahu, aksesibilitas karakter. Istilah ini merujuk pada kelembutan sikap dalam dunia pendidikan. Kita sering menjumpai sosok guru yang menjaga jarak terlalu jauh sehingga murid merasa takut. Kiai Hashim Asy'ari menginginkan guru yang memiliki sisi yang lembut, artinya guru yang harus mudah ditemui, ramah dalam bertutur kata, dan memiliki empati. Kelembutan ini akan menghilangkan hambatan psikologis murid. Ketika ketakutan hilang, rasa ingin tahu murid akan bangkit. Ketiga, strategi yuta'alifa qalbahu, manajemen hati. Ini adalah poin yang sangat modern secara pedagogis. Beliau menggunakan istilah menjinakkan atau merangkul hati. Pendidikan bukan hanya soal transfer data, tapi transfer nilai.
Jika hati seorang murid mudah takluk karena kebaikan gurunya, maka apapun yang keluar dari lisan guru tersebut akan dianggap sebagai kebenaran yang indah. Guru tidak perlu berteriak untuk didengar jika ia sudah berbicara melalui hati. Yang keempat, etika penghormatan dan apresiasi. Beliau menulis wa yukrimuhu bima yaliku bila bihalihi. Beliau memposisikan murid sebagai sosok yang terhormat. Seorang murid yang datang untuk belajar adalah seorang yang sedang berada dalam kondisi spiritual yang tinggi. Mereka adalah pejuang ilmu. Menghargai murid sesuai porsinya, baik itu melalui pujian, sapaan yang santun, maupun perhatian terhadap kebutuhan mereka adalah bentuk apresiasi guru terhadap martabat kemanusiaan muridnya. Yang kelima, konstruksi logika teologis. Terakhir, beliau menutup poin ini dengan argumen yang terbantahkan melalui surat Asyura 215. Beliau membandingkan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kita sebagai guru. Rasulullah, manusia paling sempurna, diperintahkan untuk merendahkan sayapnya kepada orang yang beriman. Jika pemimpin para nabi saja bersikap demikian, maka sangat tidak pantas jika kita sebagai guru hanya memiliki sedikit ilmu, justru bersikap angkuh di hadapan murid-murid yang juga merupakan bagian dari kaum mukminin yang sedang berjihad menuntut ilmu. Jadi rekan-rekan, melalui poin ke-13 ini, Kiai Hashim Asy'ari sebenarnya sedang mengajarkan kepada kita tentang literasi adab. Di era digital ini, akses informasi dicari di Google, namun ruh guru yang penuh kasih sayang dengan rendah hati tidak akan pernah bisa digantikan oleh algoritma apapun. Seorang guru adalah orang yang menurunkan egonya agar muridnya memiliki ruang untuk bertumbuh. Sekian dan pemaparan presentasi dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.